Shalom, tahun 2024 adalah tahun beriman teguh kepada Kristus. Dan untuk itu kita harus berakar pada firman. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena waktu kita membaca firman Tuhan, pikiran Allah masuk di dalam pikiran dan hati kita. Orang boleh berkata, kamu bodoh. Tetapi Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Orang berkata, ini masa susah. Tetapi firman berkata, Tuhan beserta kita senantiasa. Orang boleh berkata, kamu sakit parah, tidak mungkin sembuh. Tetapi Alkitab berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Dan kalau kita sungguh berpegang pada firman, iman kita akan kuat dan kita akan mengalami kemenangan. Apa tujuan hidup kita sekarang? Hidup ini hanyalah persiapan untuk kekekalan. Satu kali jantung kita akan berhenti berdetak, mata kita tidak bisa dibuka lagi, kita sudah tidak bisa bernafas, tapi kita tetap akan ada. Kalau kita percaya kepada Yesus, hidup yang abadi, jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun, selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Karena itu, jangan buang hidup saudara sia-sia dalam perbuatan dosa pada usia 70-80 tahun di dunia ini. Karena kita akan menyesal selamanya di dalam api neraka. Tapi mari kita menerima Yesus sehingga kehidupan kekal kita alami. Shalom saudaraku, Tuhan ingin agar kita menjadi pribadi unggul yang mengembangkan kapasitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti Daud yang hanyalah gembala biasa, tetapi dia mengembangkan potensinya sehingga menjadi Raja Israel yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana cara kita mengembangkan kapasitas kepemimpinan? Mulai dengan head, banyak belajar, banyak baca buku. Jangan lupa baca Alkitab karena itu sumber segala macam pengetahuan. Kemudian heart, kita harus menjaga hati, hidup takut akan Tuhan. Rendah hati, tidak sombong, mengasihi Tuhan. Dan hand, mengembangkan berbagai keterampilan dalam hidup kita. Kalau head, heart, dan hand kita terus diasah, maka kita akan menjadi pemimpin dan pribadi yang berkualitas. Tuhan memberkati. Mulutmu adalah harimaumu. Masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita ucapkan. Alkitab bilang, kalau engkau ingin memiliki hari depan yang baik, engkau harus jaga mulutmu dari perkataan yang menipu. Kalau saudara tiap hari suka bilang, aduh sial gua, maka mungkin kesialan itu bisa menerkam saudara. Kalau saudara sakit dan bilang, aduh bisa mati nih, mati gua. Jangan-jangan bisa mati beneran loh saudara. Tapi kalau saudara mengucapkan perkataan iman, saya orang yang diberkati Tuhan, saya dicintai Tuhan, masalahku tidak lebih besar dari Tuhan, karena Tuhanku lebih besar dari masalahku. Aku akan mengatasi semuanya. Maka kita akan melihat perkataan berkat itu akan membawa kita pada satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Di dunia ini ada 3 konsep hidup. Yang pertama konsep hidup iblis. Balas yang baik dengan jahat, balas yang jahat juga dengan yang lebih jahat. Itu iblis saudara. Kalau saudara dibaikin sama orang tapi saudara balasnya jahat, hati-hati, iblis itu namanya. Tapi yang kedua adalah konsep hidup manusia. Balas yang jahat dengan jahat, balas yang baik dengan baik. Kok kamu baik sama dia? Oh dia juga baik sama saya. Kok sama dia kamu jahat? Dia juga jahat sama saya. Itu manusiawi. Tapi konsep hidup ketiga inilah yang kita harus miliki, konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang jahat sama kita, kita balas jahat, kita sama-sama jahat dong. Tapi kalau orang menabur jelek kepada kita, kita tetap menabur baik. Itulah teladan Tuhan Yesus. Saudara, iman sejati harus nyata dalam perbuatan. Hati yang bertobat, itu hanya Tuhan yang bisa lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat orang lain. Kalau kita tidak menunjukkan pertobatan dalam buah yang nyata, dalam perbuatan baik, bagaimana kita bisa bilang kita sungguh-sungguh bertobat? Ibu Teresa dari Kalkuta pernah berkata, persedikit kata-kata, perbanyak perbuatan nyata, itu lebih berbicara.